Halo guys, di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul World of Immortals. Sebelum itu, klik tombol like dan subscribe agar channel ini berkembang ya guys ya. Selamat berimajinasi ya guys ya. Siapa yang tidak bisa mati di dunia? Apakah generasi Anda yang luar biasa, mahkota yang indah, dan kerangka merah muda pada akhirnya, generasi arogansi apapun, yang duduk di pegunungan dan sungai, pada akhirnya akan berubah menjadi loes-loes. Umur panjang adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Tapi tidak ada wajah merah abadi, atau kaisar abadi. Hong Yan Tianjiao sama baiknya dengan semua makhluk hidup, dan sulit untuk melarikan diri dari yang tua dan sakit, dan tidak ada yang bisa hidup selamanya di dunia ini. Namun, legenda tentang keabadian selalu diturunkan. Lao Zi, Zhuangzi, Bodhidharma, Chen Tuan, Zhang Sanfeng. Setiap nama terkenal, seperti kutukan kuno, terus-menerus menginspirasi generasi mendatang, membuat orang percaya bahwa keabadian tidak sepenuhnya absurd, dan beberapa orang dapat mencapai bidang itu. Hanya saja waktu adalah yang paling kejam. Dengan berlalunya waktu, legenda yang dulu abadi secara bertahap memudar ke sungai waktu yang panjang. Sampai tahun-tahun keheningan yang tak berujung, mukjizat itu pecah lagi di dataran. Pada malam bulan purnama ke-15, generasi Dewi Lan Nuo akan memotong tepi debu di puncak debu merah kuncen dan melepaskan diri dari kehampaan. Para pembudidaya dunia tidak kaget, dan teori umur panjang menjadi panas. Dalam beberapa hari terakhir, ratusan ribu orang telah mengalir dari Gunung Kunlun, dari para bangsawan, para pangeran ke pion, para pedagang, dan ketiga agama dan 9 sungai. Mereka semua memiliki tujuan yang sama dan akan menyaksikan keajaiban yang langka dan kuno. Akhirnya pada hari bulan purnama, Kunlun yang menjulang tinggi luar biasa dan indah. Di bawah sinar bulan yang cerah, tampaknya ditutupi dengan kain kasa yang kabur, menjadikan gunung suci ini seindah surga. Malam bulan, Xiao Chen berlari seperti angin, berlumuran darah, dan bahkan rambut hitamnya yang panjang ternoda darah. Tapi wajah tampan seperti pisau penuh dengan warna pantang menyerah, dan sepasang mata seterang bintang yang mentransmisikan cahaya yang kuat. Dia berada dalam pelarian hidup dan mati. Zhao Liner, sang dewi kerajaan, bersumpah untuk memusnahkannya, dan memimpin lusinan praktisi untuk melingkari dan menekan mereka. Wajah Tianian ditutupi dengan kerudung cahaya, sosok anggun, kurva anggun, mata seperti air musim gugur, seolah menakjubkan, seringan kilau cahaya, dan seanggun debu peri. Tidak ada cara untuk melarikan diri, Xiao Chen bergegas menuju puncak debu merah. Di bawah malam bulan, ada orang-orang dan orang-orang di dekat puncak Hongchen, di seluruh gunung dan semua orang, tetapi ratusan ribu orang berkumpul bersama, tetapi sangat sepi, semua orang diam-diam melihat wanita berpakaian putih di puncak Hongchen. Di atas puncak, Lan Nuo mengenakan pakaian putih dan memenangkan salju. Di bawah amplop Yuehua, tubuh perinya tampak menunjukkan kekudusan yang samar, dan gaun putihnya berkibar-kibar karena angin, seperti peri-peri yang tidak makan kembang api di bumi. Rata-rata, dalam setengah bulan terakhir, dia mencoba memecahkan kekosongan 2 kali, tetapi keduanya berhasil mendapatkan kembali kaki yang mereka ambil. 1 langkah lagi, dia akan hidup selamanya. Namun, jika Anda mengambil langkah itu, debu merah panjang akan meninggalkannya selamanya, dan kemudian memotong semua debu. Menarik Huijian untuk memotong debu, butuh keberanian besar. Karena langkah itu, dalam tahun-tahun tanpa akhir dari kehidupan kekal, yang mungkin menantinya adalah kesepian yang tak ada habisnya. Hati surga tidak dapat diprediksi, cinta peri adalah beku. Hari ini, dari pagi hingga sekarang, debu merah muncul di hatinya satu persatu, dan akhirnya tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Cahaya ilahi menyala tiba-tiba meletus di atas puncak, dan seluruh gunung ditutupi dengan lapisan kekudusan yang tak tertandingi. Tulang otot es batu Lan Nuo, dalam cahaya suci, dia begitu berdebu dan mulia, di mata semua orang, kekosongannya pecah, dan dia bergerak maju dengan sabar dan tegas. Pada saat terakhir, dia melihat kembali ke Hongchen untuk yang terakhir kalinya. Wajah peri yang seperti mimpi itu tetap ada di hati dunia selamanya, dan lebih dari 100.000 orang meneriakkan nama Lano bersamaan. Namun, teriakan yang rapi segera pecah, dan orang-orang menemukan bahwa 2 sosok yang berlari cepat di puncak gunung, bersama dengan Lan Nuo, menghancurkan kehampaan. Sejarah Kyushu mencatat bahwa pada 7316,
satu generasi Dewi Lan Luwu melewati kekosongan, dan Dewi Kerajaan Zhao Liner beruntung membentuk makhluk abadi, dan kemudian memasuki dunia kehidupan kekal. Adapun Xiao Chen, dia melewatkan catatan dalam sejarah. Ketika kekosongan yang hilang pergi, Xiao Chen benar-benar terkejut sampai ekstrim. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan mengarah ke kehidupan abadi dengan cara ini. Pada saat itu dia memikirkan banyak hal, keluarga, teman-teman. Akan perpisahan selamanya, dia akan meninggalkan dunia ini selamanya. Hidup dan mati melarikan diri, itu akan menjadi hasil seperti itu. Bagi banyak orang, memecah kehampaan ke dunia kehidupan abadi adalah kemuliaan zaman. Tetapi Xiao Chen bersedia untuk melepaskan kesempatan ini, ia begitu terikat pada dunia yang duniawi ini, orang tua, orang-orang terkasih. Selamat tinggal. Dia mengucapkan selamat tinggal pada debu. Xiao Chen tidak tahu bahwa Royal Celestial Lady Zhao Liner juga dibobol ke dalam kekosongan. Moyun berguling, tidak ada cahaya di dunia, dan kegelapan tak berujung menggantung, seperti tirai maut menggantung, dan nafas kengerian dan teror langsung merembes ke dunia. Dalam awan gelap kematian, sebuah kastil kuno yang menjulang-menjulang di langit, gelombang darah naik dari kastil kuno, dan merah suram terungkap di antara awan hitam. Dunia agak menakutkan, tidak ada suara sama sekali, dan ada keheningan yang mematikan. Kastil kuno penuh dengan perubahan-perubahan waktu. Tampaknya telah menembus waktu dan ruang dari zaman kuno. Itu seperti pusaran kematian. Gas kematian yang tak berujung menyelimuti segala arah mulai berkumpul perlahan ke arah itu. Awan hitam berangsur-angsur menghilang, tetapi di atas langit itu bahkan lebih suram. Ada tulang tak berujung mengambang di sekitar kastil tua. Tulang-tulang putih yang luas membuka ke lautan tulang yang mati. Kengerian dan kematian yang tak terkatakan. Beberapa kerangka berbentuk manusia dengan sayap abu-abu terbang keluar dari kastil kuno, nafas kematian yang tak berujung menjulang ke bawah, mereka melihat ke bawah ke sebuah pulau terpencil jauh di dalam laut di bawah. Ini adalah pulau terpencil di laut yang luas. Di pulau itu, hutannya liar, kera itu menangis. 90% dari wilayah pulau ditutupi oleh hutan perawan, menjulang pohon-pohon kuno, menutupi langit dan matahari, binatang buas dan burung-burung pemangsa, mengaum dan mengaum, pemandangan di masa-masa liar. Namun, pada saat ini, napas kematian yang sangat dingin dan sensasional datang dari seluruh langit, dan pulau asli tempat binatang buas mengaum perlahan-lahan menjadi tenang. Tampaknya ada binatang buas kuno di kedalaman pulau, dan kadang-kadang mengucapkan beberapa teriakan marah, kecuali kesunyian antara surga dan bumi. Xiao Chen, di pantai pulau itu, sepertinya merasakan dingin yang pahit, dan tubuhnya tanpa sadar bergidik beberapa kali. Setelah waktu yang lama, napas gelap kematian perlahan-lahan mereda, lautan tulang putih di langit, membawa perubahan-perubahan kuno kastil, secara bertahap menghilang di atas laut yang tak berujung. Tidak sampai saat itu dunia mulai perlahan-lahan mendapatkan kembali amarah. Lusinan auman seperti naga meraung jauh di pulau itu, dan seluruh pulau berangsur-angsur pulih dari vitalitas sebelumnya. Matahari yang kuat ada di udara, dan aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Xiao Chen bangun dari koma, dan gelombang ombak datang ke telinganya, perlahan membuka matanya, dan laut biru di depan bergelombang, dan dia sekarang berbaring di pasir emas yang panas. Matahari yang panas membuat Xiao Chen merasa pusing, dan tubuhnya sangat sakit, mulutnya kering dan bibirnya sudah kering, dia duduk tegak dan melihat lingkungan yang aneh ini. Ombak panas membuat angin laut bercampur dengan rasa asin, kawanan burung laut membumbung di atas laut biru, dari waktu ke waktu, ikan raksasa melompat keluar dari air, menyebabkan gelombang besar. Suara menderu dari berbagai binatang biadab jauh di dalam pulau itu sama gemuruh seperti guntur. Xiao Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke era banjir. Hutan kelapa hijau dan hijau di pantai, naungan tanah ditaburi, dan buah kelapa coklat kuning panjang ditumpuk menjadi satu dalam satu lingkaran, yang sangat menarik dengan latar belakang daun hijau. Tampaknya ada cairan keluar dari mulutnya yang kering, dan Xiao Chen berdiri dengan keras dan berjalan maju dengan terhuyung-huyung. Matahari yang terik terhalang, dan sensasi terbakar akhirnya hilang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Ye Suibi menyentil dengan lembut, dan Xiao Chen akhirnya merasa dingin. Buah kelapa matang jatuh ke tanah dari waktu ke waktu, membuat suara bang. Kelihatannya ada nyala api yang berdenyut di tenggorokannya, dan rasanya seperti kembang api keluar dari mulutnya.
Mulut Xiao Chen kering sampai yang ekstrim, dan tubuhnya terluka. Memecah kelapa dengan vitalitas dan menelan air kelapa manis dan manis dengan mulut besar. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Bagi Xiao Chen, yang akan terbakar, haus, jus kelapa benar-benar sebanding dengan vitriol. Sebenarnya datang ke dunia umur panjang. Xiao Chen punya banyak pikiran, kemana Lan Luo pergi. Dan ada orang-orang terkenal yang hidup selama berabad-abad, apakah mereka benar-benar hidup di dunia ini? Dia penuh keraguan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zhao Liner, Dewi Kerajaan, juga memasuki ruang ini. Akhirnya, dia diam-diam berlutut di tanah, berdoa perpisahan kepada orang tuanya melintasi ruang dan waktu, dan kemudian memisahkan Xian Fan selamanya. Dia adalah orang yang menentukan, memaksakan diri untuk mengambil perasaannya yang hilang dan mulai berpikir tentang bagaimana hidup di dunia yang aneh ini. Duduk dengan tenang di atas pasir, didukung oleh pohon kelapa yang tebal, permukaan tubuh Xiao Chen berkilau dengan kilau kristal, dan tubuhnya tampak ditutupi dengan lapisan cahaya yang kabur, dan esensi surga dan bumi terus-menerus bersatu. Di dalam hutan kelapa Reiki, samar-samar tampak, cahaya samar cahaya tetap hidup. Deru binatang itu konstan. Ini bukan tanah murni. Sekarang tugas pertamanya adalah memulihkan tubuhnya sesegera mungkin. Kiat Xiao Chen untuk menjalankan dan mempraktikkan latihan spiritual pandu esensi tanaman dan pohon dan mulailah menyembuhkan luka. Metode kultivasinya berasal dari sepasang ukiran batu misterius. Dia tumbuh di tepi Sungai Kuning pada usia dini. Ketika dia berusia 7 tahun, dia mengalami kekeringan yang jarang. Perairan Sungai Kuning di depan desa hampir kering, sebuah monumen batu besar terbuka, dan endapan dibuang. Bagian depan monumen batu itu bertuliskan 4 karakter kuno. Sungai Kuning Yongzhen. Sebuah legenda kuno telah beredar di kedua sisi Sungai Kuning. Ketika Dayu memanfaatkan air, sebuah monumen dewa dijatuhkan selama 9 hari, dan Yongzhen berada di air Sungai Kuning untuk memastikan bahwa banjir tidak akan terulang lagi. Karena itu, ketika monumen batu muncul dari dasar Sungai Kuning, penduduk desa segera memikirkan monumen lama dan lama, mencuci lumpur di tubuh monumen, dan membakar dupa untuk disembah sepanjang hari. Setelah dibersihkan, bagian belakang prasasti itu juga menunjukkan torehan. Itu adalah gambar yang terukir misterius dan rumit. Penduduk desa tidak bisa memahaminya dan menganggapnya sebagai buku surgawi. The Book of Heaven mengisi Xiao Chen muda dengan fantasi tanpa akhir dan pergi menatap prasasti setiap hari sampai 2 bulan kemudian. Hujan terus turun, air Sungai Kuning naik, dan prasasti itu tenggelam ke dasar sungai selamanya. Tapi ukiran misterius dan rumit pada waktu itu sudah sangat tertanam dalam pikiran Xiao Chen. Kemudian, dia tidak tahu apa itu ukiran batu yang rumit sampai dia mulai menghubungi seni bela diri dan memulai jalur kultivasi. Itu adalah gambar gas kuno dan misterius yang diberikan Tuhan. Xiao Chen tidak tahu apakah ukiran batu misterius itu bisa dibandingkan dengan karya-karya surgawi yang legendaris itu. Sejak usia 10 tahun, ia terus berlatih tanpa henti. Setelah 10 tahun, ia terus belajar bergerak dari orang-orang, tetapi pikirannya tidak pernah berubah. Setelah 10 tahun bekerja keras pada ukiran batu misterius, Xiao Chen mendapat banyak manfaat. Fisiknya terus berubah, dan ada perasaan samar-samar tentang dilahirkan kembali. Namun, apa yang akhirnya membuatnya percaya pada peta pemurnian gas ini adalah bahwa itu berasal dari pertempuran sengit di pegunungan Kunlun. Ingin menyaksikan mukjizat Lan Luo memecahkan kehampaan, tidak ingin diintimidasi oleh para penjaga putri kerajaan di jalan. Itu adalah pertarungan paling tragis dalam hidupnya. Pelayan dipenggal. Dapat dilihat bahwa ukiran batu misterius bukanlah hukum umum, dan 10 tahun kerja keras telah membuat penanamannya di dalam ruangan. Berkultivasi hari demi hari, semakin dalam pemahaman Xiao Chen tentang bagan gas Tianqi, semakin ia merasa bahwa ada tindak lanjut. Ia merasa bahwa ini bukan resep latihan yang lengkap. Menurut legenda, monumen batu Sungai Kuning di Yongzhen diturunkan dari 9 hari. Mungkin ada monumen dewa yang serupa, tetapi jika Anda ingin mendapatkan prasasti tindak lanjut, peluangnya benar-benar tipis. Rihui, Yuehua, esensi tanaman dan pepohonan. Ada vitalitas tanpa akhir di alam, dengan semua jenis energi. Xiao Chen menjalankan metode pembuatan qi di kebun kelapa, menyerap esensi langit dan bumi, melembabkan luka-lukanya, dan cahaya berkabut di sekitarnya. Setelah 2 jam berlalu, Xiao Chen terbangun dari memasuki keheningan.
lukanya tidak seserius yang diperkirakan, dan ia diharapkan pulih sepenuhnya dalam 10 hari. Matahari merah jatuh ke barat, dan perasaan senang tersebar di permukaan laut, dan diatur melawan merah. Laut dan langit saling terhubung, air laut, kabut, dan merah. Boom, boom, boom. Pada saat ini, pantai bergetar, dan suara tumpul mencapai telinga Xiao Chen. Dia menoleh untuk menunggu dan melihat, wajahnya berubah tiba-tiba. Raksasa perak naik dari laut ke pantai, dengan panjang 50 meter, dan itu terlihat seperti buaya perak raksasa seperti gunung, tetapi ketika Anda melihat dari dekat, Anda dapat melihat bahwa ada perbedaan yang jelas. Seperti punggungan gunung keperakan, ada ratusan taji tulang besar berkilauan dalam cahaya dingin, masing-masing taji tulang panjangnya 2 meter, berdiri seperti tombak tajam ke langit, melindungi bagian belakangnya yang besar. Itu terlalu besar, ditutupi dengan timbangan perak dingin di seluruh tubuh, setiap skala lebih dari 1 meter dan lebar setengah meter. Dari kejauhan, raksasa perak ini dengan kerlap-kerlip berkilauan di sekujur tubuhnya tampak sangat suram. Binatang buas perak memiliki 8 lengan cakar yang kuat, dan cakar raksasa yang tajam di ujung lengan cakar itu mulia dan mulia. Selain itu, ada unicorn tajam dengan panjang 7 atau 8 meter di kepalanya, dengan sinar perak bersinar dingin dan dingin. Ini benar-benar monster yang sangat menakutkan. Mata tragis itu, sebesar cakram penggilingan, berkilau seperti obor, melirik ke pantai, dan kemudian mendarat di pantai. Membuka mulut raksasa dari cekungan darah menuju matahari terbenam, mengungkapkan deretan gigi raksasa seperti pedang, lebih dari 1 meter, raungan horor. Air laut terdekat dari gempa bumi langsung semuanya berfluktuasi dengan hebat, banyak di udara burung laut terbang ketakutan, dan beberapa burung laut di dekatnya jatuh langsung ke laut. Sangat kuat, sangat mengejutkan. Meskipun Xiao Chen memasang telinganya untuk pertama kalinya, dia masih didengung oleh telinga yang gemetar. Raungan besar ini terdengar seperti Tian Lei meledak di telinga. Seekor binatang buas besar panjangnya 50 meter, berbaring di pantai setelah menderu melawan matahari terbenam, menutup mata besarnya, dan sepertinya sedang beristirahat di sini. Xiao Chen sangat terkejut, dunia kehidupan benar-benar luar biasa. Melihat raksasa keperakan itu seperti gunung, dia teringat binatang buas purba dalam legenda generasi-generasi di tepi laut, naga jahat 8 tangan. Raksasa menakutkan ini memiliki bentuk yang sama dengan naga 8 tangan legendaris. Menurut legenda, binatang buas purba itu dapat membalikkan sungai dan hujan di awan, dan begitu kapal yang melintasinya menabraknya, ia hanya bisa menghancurkan takdir ini. Itu adalah binatang buas paling ganas di laut. Binatang buas kuno yang bisa bertarung melawan Tuhan. Benar-benar ada di dunia. Memikirkan legenda kuno itu, wajah Xiao Chen penuh kejutan. Dia tidak berharap melihat legenda ini di dunia umur panjang. Binatang jahat kuno. Meskipun mereka jauh, Xiao Chen telah merasakan nafas sengit binatang buas kuno yang besar ini, tidak tahu berapa banyak makhluk laut yang telah terkoyak. Xiao Chen sangat masuk akal, berdiri dan bergerak dengan lembut, dan perlahan berjalan menuju kedalaman hutan kelapa, sampai dia yakin bahwa binatang buas purba itu tidak dapat menemukannya. Dia berhenti untuk menonton dari jauh. Naga 8 tangan itu seperti gunung perak, diam-diam berbaring di sana tanpa bergerak, seolah membatu. Xiao Chen berspekulasi bahwa pantai ini mungkin habitatnya, dan kemungkinan akan tidur di sini pada malam hari. Karena binatang buas purba memanjat ke pantai dan meraung melawan matahari yang terbenam, ada keheningan di hutan lebat murni di dekatnya, kecuali deru binatang buas yang meraung dari kedalaman pulau dari waktu ke waktu. Latihan angin laut, cahaya malam akan segera hilang. Di hutan lebat di tepi laut, Xiao Chen dikejutkan oleh burung-burung yang tak terhitung jumlahnya, tanah ditutupi dengan telur burung, dan makan malam telah mendarat. Cahaya bulan seperti air, bintang-bintang bersinar, ombak menepuk-nepuk pantai, angin laut payau bergerak lembut di malam hari, dan Xiao Chen perlahan tertidur di hutan kelapa. Di pagi hari, matahari merah naik ke timur, dan sinar pagi menaburkan kecemerlangan emas besar di permukaan laut. Raungan menakutkan, memekakkan telinga, langsung menembus langit. Binatang buas kuno yang legendaris, naga 8 tangan membuka mulut besar berisi darah, menghadap matahari terbit yang baru saja naik dari permukaan laut, membuat raungan menderu. Laut biru yang tenang di pagi hari terganggu oleh gelombang suara yang besar, dan burung-burung laut yang terbang di langit ketakutan dan semuanya kehilangan bayang-bayang mereka.
Naga sengit perak raksasa, 8 tangan dan cakar bergerak serempak, dan ada ledakan suara dari pantai, dan perlahan-lahan memasuki laut. Laut tenang tiba-tiba mendidih seperti tsunami, dan gelombang dahsyat melonjak, dan bayangan setan perak terus mengaduk di laut. Sampai berangsur-angsur hilang, laut perlahan menjadi tenang. Pasang naik dan turun, dan air laut membasuh jejak naga yang tersisa di pantai. Xiao Chen berjalan keluar dari kedalaman hutan kelapa, menatap samudera yang tak berujung, membayangkan gambar mengerikan raksasa-raksasa yang membunuh di air laut. Ini benar-benar binatang buas yang tiada taranya. Setelah malam kultivasi, Xiao Chen merasa jauh lebih baik. Jika dia tidak melakukan latihan yang kuat, tindakannya akan baik-baik saja. Berdiri di pantai, menghadap matahari terbit, ia mulai mengumpulkan esensi langit dan bumi, dan mempraktikkan gambar misterius pada monumen batu kuno. Cahaya pagi yang lembut jatuh ke tubuh Xiao Chen. Napasnya panjang dan stabil, dan sedikit sinar-sinar tak terlihat mengalir ke tubuhnya dari kulitnya, berenang dengan gembira di tubuhnya. Xiao Chen sangat berbakat dalam proses kultivasi. Sejak kecil, ia telah berlatih diagram gas yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Kuil yang megah dan sakral mulai perlahan membuka pintu untuknya. Matahari terbit, sedikit bersinar. Xiao Chen mengambil interval nafas sebagai ritme, dan membimbing rihua emas ke dalam tubuh setiap kali ia menghirup, memungkinkan mereka untuk menembus daging, memasuki organ dan tulang, dan membiarkan setiap inci tubuh memiliki cahaya keemasan. Saat menghembuskan napas, energi yang tidak murni di organ, tulang, dan daging dan darah dihilangkan dari tubuh melalui kulit. Darah dan daging terus dimurnikan dan ditingkatkan oleh energi paling murni, dan fisiknya berubah hari demi hari. Inti dari kultivasi adalah untuk terus-menerus mematahkan belenggu tubuh manusia dan mewujudkan transformasi dan sublimasi diri yang berkelanjutan. Xiao Chen dengan tegas percaya bahwa suatu hari, cepat atau lambat, dia akan dapat menembus batas antara hidup dan mati seperti karakter-karakter terkenal itu, dan memasuki dunia keabadian. Setelah gelombang awal surut, meninggalkan cangkang di pantai, udang, kepiting, bulu babi, dan beberapa ikan lompat, yang membuat sarapan Xiao Chen sangat kaya. Nyala api berdenyut di samping hutan kelapa, dengan cangkang seukuran baskom, jus kelapa di dalamnya telah direbus, dan makanan lautnya memiliki aroma yang menawan. Setelah menikmati sarapan yang melimpah, Xiao Chen memutuskan untuk memeriksa daerah sekitarnya dan menemukan tempat tinggal sementara. Melewati hutan kelapa adalah hutan yang lebih lebat, tempat vegetasi yang subur, kuat, sangat kaya, pohon harapan, dupa kayu putih, pohon tung kuning, zaitun, pohon palem, karet, del, menjulang pohon-pohon kuno, menutupi langit. Ini adalah habitat burung laut. Ketika Xiao Chen memasuki daerah ini, banyak burung bermunculan di hutan lebat. Ribuan burung laut berputar-putar dan bernyanyi di hutan dan di langit. Turun. Ada lapisan tebal kotoran burung di tanah, sarang burung ada di mana-mana di cabang dan di tanah, telur burung bisa dilihat di mana-mana, ada banyak burung muda meratap dan makan, dan burung laut dewasa yang tak terhitung jumlahnya terus menjerit. Sampai dia melewati hutan untuk waktu yang lama, perlahan-lahan ada ketenangan di sana. Berjalan ke dalam sekitar 3 atau 4 mil, Xiao Chen memasuki kawasan hutan tua yang primitif, pohon-pohon kayu berusia ribuan tahun saling terkait, dan tanaman merambat berusia berabad-abad terjalin. Di sini, pohon-pohon di hutan serigala dan binatang buas merajalela. Seekor harimau bertaring tajam, memperlihatkan taringnya yang sensual ke arah Xiao Chen. Dia berbalik, mengayunkan kakinya, menggesekkan kaki kanannya dengan keras, menyapu harimau yang ganas itu ke tanah. Dan pada saat ini, raungan binatang buas datang dari tidak jauh. Seekor kera berkepala 2 dengan ketinggian lebih dari 5 meter bergegas mendekat, tubuh iblis yang tinggi, rambut hesen, dan 2 kepala buas, itu sangat menakutkan. Xiao Chen tidak ingin memprovokasi beberapa binatang aneh, buru-buru berbalik dan bergegas ke hutan, dan harimau bertaring tajam bertemu dengan kera berkepala 2. Raungan macan tiba-tiba terhenti. Xiao Chen melirik ke belakang dan melihat gambar berdarah. Kera berkepala 2 itu benar-benar merobek harimau bergigi sabar, menutupi tubuh tinggi rambut hesen, dan disemprotkan noda darah. Xiao Chen Fengqi terbang menjauh, dia jauh lebih berhati-hati, menghindari semua jenis binatang aneh, tidak ingin langsung menghadapi mereka.
Seberapa jauh dia pergi, Xiao Chen melihat banyak binatang aneh yang hanya muncul dalam legenda, dan bahkan melihat banyak gambar berdarah. Dia telah melihat macan tutul bersayap merobek 2 gajah raksasa. Seekor ular sanca raksasa dengan tanduk menelan 3 harimau. Berjalan di hutan perawan yang tak berujung, Xiao Chen sering melihat beberapa tulang sisa, termasuk harimau dan gajah singa, dan banyak tulang besar yang tidak diketahui, dan kerangka patah 7 atau 8 meter dan lebih dari 10 meter tersembunyi di hutan dan rumput. Terlihat sangat menakutkan. Raungan besar tiba-tiba datang dari dasar gunung, suaranya memekakkan telinga, memakai batu retak emas, dan langsung menuju ke langit. Semua binatang berkabung, dan ada kekacauan besar di pegunungan. Xiao Chen juga kesal dengan Qi dan darah, tubuhnya bergetar, dan gendang telinga hampir pecah. Dragon Howler yang legendaris itu sama. Raungan ini tidak kalah dengan raungan naga buas 8 naga kuno yang ganas. Sulit membayangkan binatang seperti apa itu. Diam-diam Xiao Chen panik, dan 2 binatang buas telah ditemukan di pinggiran pulau. Pulau di laut ini benar-benar misterius. Sekarang setelah luka-lukanya hilang, dia tidak berani melangkah lebih jauh dan mulai kembali di jalan yang sama. Akhirnya, Xiao Chen menemukan tempat tinggal yang cocok untuk penyembuhan di pinggiran luar pulau. Hanya 2 atau 3 mil dari pantai, dan dekat dengan habitat naga 8 lengan, yang membuat binatang buas biasa berani tidak mudah mendekati. Mata air yang bening seperti pita jasper mengalir deras, terakumulasi di hutan untuk membentuk danau kecil sejernih dan setransparan safir. Hutan lebat tinggi mengelilingi danau kecil, menghalangi matahari yang terik, dan meneduhkan nuansa besar. Danau ini dikelilingi oleh tanaman merambat, berbagai bunga yang tidak dikenal, area besar bermekaran, penuh warna, semburan bunga, ditambah kicau burung yang indah, itu benar-benar tempat yang baik untuk hidup. Selain itu, ada banyak pohon buah-buahan di sekitarnya. Tidak hanya pohon kelapa yang tinggi, tetapi juga nanas yang lebih pendek, lemon, leci, del. Cabang-cabangnya penuh dengan buah-buahan, dengan aroma manis dan buah. Di hutan, itu sangat menarik. Xiao Chen menemukan hutan bambu tidak jauh dari sana, tanpa mempengaruhi luka itu, ia dengan hati-hati mengoperasikan vitalitasnya, memotong barisan bambu hijau dengan kapak batu dan membawanya kembali, dan kemudian menemukan serangkaian tanaman merambat yang fleksibel. Di sisi danau safir kecil, Xiao Chen membangun rumah bambu hijau dan membangun tempat tidur bambu di dalamnya. Kediaman hijau dan meneteskan penuh dengan tanaman dan pohon, dan rasanya sangat elegan dan nyaman. Harus mengatakan bahwa cuaca di laut tidak dapat diprediksi. Pada sore hari, langit yang awalnya tidak berawan berwarna abu-abu dan suram dalam sekejap mata, dan awan besar dengan cepat keluar. Boom! Awan hitam berguling, pulau itu berakhir, kilat menyambar, dan ada hujan lebat. Untungnya, Xiao Chen membangun rumah bambu tepat waktu, melihat layar hujan di luar jendela, pikirannya terbang. Setelah memasuki dunia panjang umur, ia telah memikirkan tentang karakter yang telah menghancurkan kehampaan dan meninggalkan reputasi abadi di dunia manusia. Apakah mereka akan dapat melihatnya suatu hari? Kesendirian untuk sukses, pedang di tangan, melirik dunia, menyapu Liu He, jarang bertarung satu sama lain. Li Sun Huan, Xiao Li Fei Dao, tidak ada rambut dalam kasus ini, pisaunya mematahkan kekosongan. Adik selir, air musim gugur adalah dewa batu dan tulang, generasi peri yang sombong. Semangat Zongtiandi sepintar peri. Pangban, iblis-iblis dunia, roh hati, para pencegah. Gelombang membalik awan, cinta ekstrim dan pedang ekstrim, gunakan pedang cinta, gunakan pedang untuk memasuki Tao. Nama-nama Megatron telah muncul satu persatu di hati Xiao Chen karena orang-orang itu telah diabadikan antara langit dan bumi. Ia percaya bahwa jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, mereka mungkin benar-benar melihat mereka. 3 hari berlalu, luka Xiao Chen pulih dengan cepat, dan ia akan pulih sepenuhnya dalam 6 atau 7 hari lagi. Di malam hari, api berkobar di antara hutan. Kelinci yang disisipkan pada pedang bambu telah dipanggang dengan minyak emas, dan minyak menetes ke api untuk membuat suara bashing. Garam laut sudah merata menembus ke dalamnya, dan aroma yang menggoda berkeliaran di hutan. Menggunakan pisau bambu untuk memotong kelinci emas dalam cangkang, mencuci dan memotong berbagai buah liar yang dipetik, mengumpulkan beberapa mangkuk buah, menuangkan secangkir bambu dari jus kelapa, dan Xiao Chen mulai menikmati makan malam. Daging kelinci yang empuk dan lembut,
penuh aroma setelah gigitan, dan buah-buahan liar yang manis dan berwarna-warni, sangat menambah nafsu makannya.